Perjuangan tak sia-sia Delia. Penulis Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Kalau hati menghendaki, jarak ke Bumen Jogja tidaklah jauh. Banyak jalan dan banyak cara menuju ke Jogja. Dan banyak pula jalan menuju ke Roma, kata orang. Bahkan kadang-kadang meleset dari tujuan semula. Yang dituju semula adiknya, yang kena kemudian malah kakaknya. Apa boleh buat? Panah Cupido ternyata tidak sama dengan peluru kendali yang bisa diatur arahnya. Carilah ke segenap sudut kota Kebumen di malam minggu dan hari minggu, maka orang tidak akan menemukan rahmat di sana. Tapi, tengoklah di kamar tamu sebuah rumah di Jalan Mawar Baciro. Dengan segera orang akan menemukan senyumnya di sana. Dengan segala macam cara, dengan kelihaian mencari beribu-ribu dalih, Delia selalu berhasil memaksa Wita untuk menemui Rahmat bila dia datang ke rumah. Setiap hari Sabtu, Delia selalu sibuk membuat janji ini itu dengan kawan-kawannya, mencari-cari pekerjaan yang bisa membuatnya meninggalkan rumah. 4, 5, dan setelah berkali-kali, Delia melihat akhirnya dia tidak usah memaksa Wita, juga tidak usah perlu mengemukakan macam-macam dalih kepada Rahmat. Mereka tidak lagi memerlukannya. Meskipun begitu, sebagai basa-basi yang bagi Delia dirasakan lebih menyerupai kewajiban yang tidak menyenangkan, dia masih harus ikut menemui Rahmat sebagai nona rumah yang sebenarnya. Lebih dari itu, Delia merasakan adanya rasa rikuh dan ganjalan hati pada diri Wita dan Rahmat kepadanya. Delia memaklumi itu dan sadar bahwa hal itu tidak boleh berlangsung berlarut-larut karena sedikit banyak akan mempengaruhi kelancaran hubungan yang sedang dibina oleh kedua orang itu. Setelah beberapa kali menimbang-nimbang, akhirnya Delia memutuskan untuk berbicara terus terang kepada Rahmat. Hanya saja dia masih mencari waktu yang tepat untuk mengemukakannya. Hari Sabtu itu Delia pergi menengok neneknya di Solo. Praktis ketika Rahmat datang pada malam harinya, Witalah yang menemui. Rahmat agak kecewa Delia tidak ada di rumah. Sebab dia sudah terlanjur membeli 3 helai undangan konser Erna Sporenbach, penyanyi opera dari Belanda yang akan bermain di gedung Kartapustaka. Bagaimana kalau kita pergi dengan ibu? Usulnya pada Wita. Wita tertawa. Ibu tidak suka pertunjukan seperti itu. Bagi beliau, musik yang bagus hanyalah gending-gending dan kelenengan, katanya. Kalau begitu, kita pergi berdua saja. Sayang kalau undangan ini tidak dipakai. Wita diam sejurus. Pergi berdua? Sungguh ajakan yang mendebarkan. Sekalipun itu bukanlah kali pertama Rahmat dan dia keluar berdua. 2 kali sudah mereka pergi berdua tanpa Delia, tetapi hanya untuk urusan-urusan kecil, bukan benar-benar bermaksud menikmati waktu bersama. Sekali ketika mencarikan obat batu untuk ibunya, dan sekali lagi ketika menjemput ibunya dari pertemuan organisasi wanita disebabkan hujan yang mendadak turun lebat sementara hari telah gelap. Baiklah, kata Wita akhirnya. Tunggu sebentar. Wita memang senang berpakaian rapi. Koleksi bajunya ada 1 lemari penuh.
Oleh karena itu, dia tidak usah banyak berpikir baju apa yang akan dikenakannya malam itu. Begitu membuka lemari, pilihannya langsung jatuh pada sehelai blus warna merah bata terbuat dari bahan lembut dan rok bawah hitam dengan belahan kecil di belakang. Sebagai pelengkap, dikenakannya syal sutra warna kuning oranye yang diikatkan menjadi dasi. Wita pura-pura tidak melihat mata Rahmat yang menatapnya selama beberapa saat ketika dia keluar ke kamar tamu. Nyonya Seno benar-benar tidak ingin ikut ketika Rahmat dengan sungguh-sungguh menawarinya. Jadilah mereka pergi berdua. Mereka tidak langsung pulang sehabis nonton. Setelah menyusuri Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Mangkubumi, akhirnya berhenti di Malioboro makan mie goreng. Dek Lia banyak menghindari saya akhir-akhir ini. Sebenarnya sudah sejak dulu, tapi sekarang lebih lagi, kata Rahmat ketika menunggu pesanan mie. Wita tidak menjawab. Dirasakannya satu perasaan nyeri menggores hatinya mendengar Rahmat menyebut-nyebut ketidakhadiran Delia. Cemburu. Masakan orang setua aku masih juga digoda rasa cemburu yang begini kanak-kanak, pikir Wita. Barangkali hanya perasaan Mas Rahmat saja, katanya kemudian dengan tenang. Ya, perasaan saya. Tapi perasaan saya selalu mengatakan benar. Delia memang selalu sibuk. Banyak acara dengan kawan-kawannya, juga tugas di luar. Sibuk menjenguk nenek juga. Rahmat memandang Wita dengan tersenyum. Wita melihat senyumnya begitu lembut, tetapi pandang matanya lebih lembut lagi. Wita bingung. Rahmat membicarakan tentang Delia, tapi mengapa memandangnya dengan cara demikian? Delia memang paling disayang nenek, sebab dia paling kecil di antara kami. Dulu, kalau kami berlibur ke rumah nenek, saya, Yuda, dan Ari seringkali main di sungai atau sawah. Delia tidak boleh ikut sebab dia masih terlalu kecil. Karena itulah, dia selalu menemani nenek di rumah, membantu mengupas biji melinjo atau menghitung sawo yang baru dipetik. Kenangan itu seringkali membuat saya merindukan kembali masa-masa kecil. Wita mengakhiri ceritanya dengan senyum rindu. Masa kecil saya sendiri tidak banyak berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Main layang-layang, mencuri mangga tetangga yang pelit dengan ketapel, nakut-nakuti anak perempuan yang pulang dari ngaji. Begitulah. Rahmat ganti bercerita. Wita tertawa perlahan. Pelayan mengantarkan 2 piring mie goreng yang masih mengepul ke meja mereka, disertai 2 gelas es kelapa muda. Tanpa banyak bicara, mereka mulai makan perlahan-lahan. Dek Wita, Rahmat membuka percakapan kembali. Dek Wita tahu apakah Dek Lia mencintai saya atau tidak? Wita merasa mie yang sedang berjalan di tenggorokannya mendadak berhenti. Ketika dipaksanya menelan dengan susah payah, akhirnya mau juga meskipun tenggorokannya jadi terasa sakit. Saya tidak tahu, Mas Rahmat. Dia tidak pernah mengatakan apa-apa. Jawabnya perlahan. Padahal Delia sudah mengatakan padanya sejak Rahmat pertama kali datang. Tapi Wita merasa tidak sampai hati untuk menyampaikan sejujur-jujurnya kepada Rahmat. Saya akan gembira sekali kalau Delia mencintai orang lain, kata Rahmat selanjutnya. Wita mengangkat wajahnya, menatap Rahmat dengan heran.
Dia sungguh pusing menebak arah pembicaraan Rahmat. Apalagi isi hati pria itu. Semula dia menyangka Rahmat menaruh perhatian kepadanya. Tetapi ketika Rahmat menyebut-nyebut Delia, Wita merasa bahwa dugaannya semula adalah salah. Tiba-tiba sekarang Rahmat berkata bahwa dia akan gembira sekali kalau Delia mencintai orang lain. Saya merasa tua untuknya, sambung Rahmat. Mas Rahmat belum tua. Umur 32 masih muda untuk seorang pria. Saya kira justru kematangan dimulai pada umur sekian. Bantah Wita seperti seorang ibu membesarkan hati anaknya yang kecewa karena mendapati kekurangan pada dirinya. Bagi wanita usia 28 tahun, saya kira memang belum tua. Tapi bagi gadis umur 20-an seperti Delia, selisih 7 tahun masih bisalah dimaafkan. Tapi selisih 12 tahun rasanya terlalu jauh. Selera saya, minat saya, tentu sudah tidak selaras lagi dengan selera atau minat gadis muda. Delia lebih pantas jadi adik saya. Ya, Wita mengangkat bahu. Delia pun pernah mengatakan hal itu kepadanya. Tapi sesungguhnya Mas Rahmat cinta tidak pada Delia. Rahmat tersenyum. Kelihatannya geli mendengar pertanyaan Wita. Perasaan saya pada Delia adalah rasa sayang kepada seorang adik. Tak lebih dari itu. Katanya sambil menggosok-gosokkan tangan dengan tisu yang tersedia di meja. Wita menghela nafas dengan dada lapang. Piring Rahmat sudah kosong, sementara dalam piring Wita masih ada sedikit sisa mie. Meski begitu, sendoknya sudah ditelungkupkan. Es kelapa muda pun tinggal setengah gelas. Sudah cukup? Rahmat melihat Wita nampaknya tidak akan meneruskan makannya lagi. Wita mengangguk. Dari Malioboro mereka terus menyusur ke selatan, membelok di jalan Panembahan Senopati. Rahmat mengemudikan Fiat tuanya lambat-lambat. Bukan sebab takut onderdil mobilnya berlepasan bila dipakai jalan kencang, tapi memang ingin berlama-lama di jalan. Saya dulu pernah punya keinginan jadi dosen waktu masih kuliah. Lagi-lagi Rahmat yang membuka pembicaraan. Kenapa tidak jadi? Wita menoleh sedikit. Kehidupan keluarga saya begitu repot setelah bapak meninggal. Saya anak sulung, sementara adik saya masih ada 5 orang lagi. Itulah sebabnya ketika ada tawaran ikatan dinas dari Bank BNI 46, langsung saya terima. Jadi mahasiswa pandai memang begitu. Belum lagi lulus sudah dicharter kerja. Rahmat tersenyum. Setahu saya, Dewita sendiri mendapat beasiswa dari Pedanka. Wita berdesah. Pasti Delia yang cerita. Tak jadi soal siapa yang cerita. Bagaimana? Enak jadi dosen? Ya, begitulah. Semua tentu ada suka dukanya. Yang jelas, tidak semakmur kerja di bank. Tidak ingin pindah kerja di luar. Di mana? Kalau Dek Wita mau, saya punya hubungan baik dengan beberapa pejabat di Kebumen. Kebumen? Saya akan sendirian di sana. Tidak ada famili saya yang tinggal di Kebumen. Di sini saya dekat dengan ibu dan adik-adik. Setidaknya saya merasa lebih tenang. Ya, lampu kuning di perempatan timur pom bensin menyala berkedip-kedip.
Rahmat melirik kanan kiri, kemudian mengemudikan mobilnya lurus ke timur, masuk Jalan Sultan Agung. Warung-warung penjual sate ayam, susu murni dan roti bakar berderet di sepanjang jalan. Dari beberapa tenda kain yang diterangi lampu Petromax itu, terdengar lagu-lagu dangdut dari radio transistor bercampur dengan gelak dan gurau sesama pemilik warung. Di depan bioskop Permata, parkiran kendaraan meluap sampai trotoar di seberang jalan. Saya mencintai Jogja, lengkap dengan isinya, kata Rahmat perlahan, seakan-akan hanya untuk didengar telinganya sendiri. Saya kira Jogja biasa saja, seperti kota-kota lain di Jawa Tengah. Sejak beberapa tahun ini, malahan terasa sudah menjadi bising dan pengap oleh padatnya jalan dengan segala macam kendaraan. Timpal Wita juga perlahan. Iya, tapi ada sesuatu yang saya rasakan lain kalau ada di kota ini. Satu perasaan indah dan menyejukkan. Begitu. Kalau itu, saya kira hubungannya dengan kenangan, bukan keindahan kota ini sendiri. Barangkali, saya pernah tinggal di sini selama 5 tahun. Menikmati kehidupan yang menyenangkan di lingkungan kampus maupun di taman siswa, tempat saya kos. Dek Wita pernah jatuh cinta? Wita tertegun mendapat pertanyaan yang tiba-tiba itu. Sejurus dia terdiam, kemudian tersenyum tipis dengan debur jantung terasa 2 kali lebih cepat. Pernah, kalau apa yang saya alami itu masuk ke dalam kategori jatuh cinta. Mau menceritakan sedikit pada saya? Tentu saja Mas Rahmat yang harus cerita lebih dulu. Tadi kan Mas Rahmat yang mulai cerita dan belum selesai. Rahmat tertawa kecil. Baiklah, katanya sambil menarik napas panjang, seakan-akan mengumpulkan semangatnya untuk mulai bicara. Seperti yang sudah saya ceritakan tadi, kehidupan yang susah sepeninggal ayah membuat saya bertekad untuk menyelesaikan kuliah secepat mungkin. Saya terus menekuni buku-buku, hilir mudik ke perpustakaan untuk menukar literatur yang sudah habis saya baca dengan literatur yang baru. Hampir setiap malam saya hanya mendekam di kamar merenungi pelajaran. Sementara kawan-kawan saya sekos pada bersenang-senang, bergurau, gitaran dan lain-lain. Tetapi di tingkat 4, keadaan itu mulai berubah. Saya mulai tidak begitu konsentrasi belajar. Setengah dari waktu saya habis untuk melamun. Sementara orang yang saya lamunkan tidak merasa. Tapi boleh dikata saya memang tidak tahu diri. Gadis yang diam-diam saya cintai itu, dia mahasiswi tingkat 1 yang baru masuk, terlalu cantik dan tinggi untuk saya. Saingan saya tidak terhitung lagi. Dan mereka semua punya modal, entah kegagahan, kekayaan, ataupun kepandaian merayu. Saya hanya bermodal dengkul dan 3 pasang pakaian yang tidak dapat dikatakan bagus. Karena itu, jauh-jauh sebelum mulai bertanding dengan saingan saya sudah mundur dengan teratur dan hati-hati agar tidak diketahui orang lain. Sebaliknya, saya semakin rajin mengunjungi perpustakaan karena gadis itu seringkali berada di sana. Tapi sejauh itu saya tetap belum berani mendekati mejanya. Sekalipun gadis itu sama sekali tidak memiliki wajah angker atau galak.
Bahkan saingan-saingan sayalah yang kemudian berebut dahulu duduk semeja dengannya. Saya ingat, dia selalu memilih meja di sudut, menghadap jendela yang memberikan pemandangan ke arah Gunung Merapi. Kadang-kadang saya merasa bahwa sesungguhnya dia pun seringkali melayangkan pandang ke meja saya. Itu saya ketahui karena saya pun seringkali melirik ke mejanya. Tapi itu belum merupakan indikasi yang kuat bahwa dia pun menaruh perhatian khusus pada saya. Siapa tahu dia hanya tertarik pada baju saya yang 3 helai itu dan menjadikannya sebagai pertanda. Misalnya saya memakai baju kotak-kotak biru, maka pastilah itu hari Senin atau Selasa. Kalau saya memakai baju putih, maka berarti hari itu Rabu atau Kamis, dan seterusnya. Rahmat mengakhiri ceritanya dengan senyum simpul. Wita duduk di tempatnya dengan tubuh serasa membeku. Hatinya luluh mendengar cerita Rahmat yang disampaikan dengan lancar dan tanpa ragu-ragu itu. Dia masih terpesona pada cerita Rahmat, ingin mendengarkan kelanjutannya. Lalu, tanyanya lirih. Ya, saya lulus sebelum sempat membongkar rahasianya. Pihak bank atas permohonan saya menempatkan saya di kantor cabangnya di Kebumen. Saya bersyukur karena dengan begitu dapat tetap bersama dengan ibu dan adik-adik saya yang masih kecil. Saya puas dan bahagia karena dapat membantu menyekolahkan adik-adik saya, menyokong ibu menegakkan keluarga. Tapi bersamaan dengan itu, saya merasa kehilangan. Kehilangan kesempatan memandang gadis saya. Dia belum menjadi gadis saya, yang selalu saya temui di perpustakaan. Wita menghela napas, hampir bersamaan dengan Rahmat. Selama beberapa menit mendengarkan cerita Rahmat tadi, debur jantungnya telah menjadi demikian ribut dan gemuruh. Setiap kalimat yang diucapkan Rahmat menambahkan seberkas keyakinan padanya bahwa apa yang diduganya sejak lama tidaklah salah. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.